Tapi setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmudjo hari ini, bahwa dirinya bukan dosen pembimbing Pak Jokowi, itu bisa menjadi satu catatan dan sebuah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di tahun 2017 lalu benar-benar adalah kebohongan. Selamat malam semuanya. Hari ini isu ijazah palsu nampaknya sudah memasuki babak baru karena Pak Kasmudjo yang selama ini disebut-sebut sebagai dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi tiba-tiba memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan kita semua, karena tiba-tiba Pak Kasmudjo bilang bahwa dirinya sama sekali tidak tahu menau dan dia bukan dosen pembimbing Pak Jokowi. Ada apa ini gitu? Banyak orang kaget loh. Kok tiba-tiba muncul pernyataan kayak gini? Dan semua kubu nampaknya kaget gitu, baik yang selama ini anti Jokowi dan pendukung Pak Jokowi terutama gitu. Karena ya kok tiba-tiba Pak Kasmudjo memberikan pernyataan yang kayak gini. Sebagian orang mengira bahwa ini adalah hoax gitu ya. Ini berita editan. Awalnya mereka mengira seperti itu. Dan ketika dicek di hampir semua media mainstream, ternyata ya beritanya sama gitu. Memang Pak Kasmudjo tidak mengakui itu, dan buruknya ini pernyataan Pak Kasmudjo ada videonya. Sudah muncul di Kompas TV gitu. Jadi ini benar-benar adalah pernyataan yang mengagetkan banyak orang, kecuali saya mungkin gitu. Karena bagi saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Pak Kasmudjo ini menjadi satu titik awal baru yang menunjukkan bahwa ini permainan baru saja dimulai. Karena persis seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa isu ijazah palsu jilid 2 ini itu tidak akan sesederhana jilid pertama. Cara penyelesaiannya, cara untuk membuat orang-orang yang mempermasalahkan itu bisa ditahan dan sebagainya, itu tidak akan semudah kepada Sugitnur dan Bebang Tri. Kalau Sugitnur Bebang Tri itu kan ya langsung ditahan aja mereka. Karena dianggap membuat keributan, berita bohong, penistaan agama, langsung masuk tuh mereka. Pak Jokowi diem aja santai, nggak ngapain gitu. Tapi kali ini Pak Jokowi itu sampai dibuat ribet banget gitu. Kesana kemari membawa ijazah. Ijazahnya sampai dititip di Bareskrim. Ditunjukin ke wartawan, tapi nggak boleh difoto gitu kan. Itu kan membuat kita jadi sadar bahwa pertahanan Pak Jokowi itu sudah sangat rapuh sekali kali ini. Karena ya memang jilid 2 ini atau kasus ijazah palsu jilid 2 ini tidak sesederhana jilid pertama. Karena ya memang nampaknya didukung oleh kalangan elit di Jakarta. Sehingga situasinya atau cara penyelesaiannya menjadi sedemikian rumitnya. Maka ketika Pak Kasmudjo tiba-tiba memberikan pernyataan yang seperti itu, ya ini menunjukkan bahwa Pak Kasmudjo ini sudah selesai gitu. Artian ketika Pak Kasmudjo ini dilaporkan oleh seseorang, oleh siapa namanya, Komarudin, ke pihak kepolisian gitu. Sejak saat itu sepertinya ceritanya itu memang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Bukan diatur dalam arti ada pengkondisian dan sebagainya, tapi ya diaturlah. Sampai kemudian hari ini Pak Kasmudjo memberikan pernyataan yang demikian. Banyak orang berpikir bahwa jangan-jangan Pak Kasmudjo ini lupa ingatan, dia sudah tua, sudah 75, ada yang bilang 78 tahun, intinya sudah tidak muda lagi, mungkin lupa dan sebagainya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmudjo kemarin, sepertinya dia ingin membantah semua tudingan-tudingan itu. Karena ceritanya begitu rapi sekali, karena kata Pak Kasmudjo di tahun 83 itu dia masih statusnya sebagai 3B, dan sampai ketika Pak Jokowi mau lulus itu masih 3C. Jadi ini secara aturan Pak Kasmudjo tidak bisa menjadi dosen pembimbing, hanya menjadi asisten dosen atau pembantu dosen. Jadi kalau hari ini Pak Kasmudjo membantah, itu sudah lengkap dengan penjelasan yang sedetail itu, bahwa di tahun 80 sampai 85 itu statusnya masih 3B sampai 3C. Jadi gimana ini ujungnya? Ya. Dan yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmudjo, dia ingat
betul bahwa yang menjadi dosen pembimbing Pak Jokowi itu adalah Prof. Sumitro katanya. Jadi ya bukan dirinya. Dia sama sekali nggak tahu. Dan kemudian Prof. Sumitro ini ya pembantunya ada sendiri gitu kan. Kemudian yang menguji ya ada sendiri. Jadi Pak Kasmujo sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak tahu menahu gitu. Di satu sisi sepertinya Pak Kasmujo ingin cuci tangan, ya dia nggak ingin dilibatkan. Dia udah tua. Di sisi lain masih ada upaya untuk membenarkan atau untuk mendukung Pak Jokowi bahwa dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro, yang ada asisten dosennya dan dosen pembantunya sendiri, dan itu sama sekali bukan Pak Kasmujo. Tapi cerita ini, pengakuan Pak Kasmujo yang mungkin punya tujuan untuk mendukung atau membenarkan bahwa Jokowi ini pernah bikin skripsi di UGM, itu justru menjadi masalah karena yang selama ini diyakini oleh banyak orang dosen pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo gitu kan. Sehingga ini menjadi berantakan semua cerita yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu. Karena kalau Pak Kasmujo ingin mengklaim bahwa dirinya hanya bisa menjadi asisten dosen atau dosen pembantu dan semua itu dilakukan dia hanya untuk menunjang atau sebagai sebuah latihan sebelum dia bisa menjadi dosen, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kalau kemudian merombak semua cerita yang ada ini dan dia kemudian tidak mengakui terlibat dalam proses pembuatan skripsi Pak Jokowi, itu menjadi bertolak belakang dengan klaim atau cerita Pak Jokowi sebelumnya. Ya kita nggak ngerti gitu ya Pak Kasmujo ini gimana ya, karena di usia 75 tahun gitu ya. Pernyataan ini muncul setelah dia didatangi sama Pak Jokowi gitu kan. Itu kan seolah-olah gitu ya Pak Jokowi ingin bilang bahwa dosen pembimbingnya tuh Pak Sumitro, nanti bilang aja seperti itu, seolah-olah gitu ya. Dan kemudian Pak Kasmujo bilang, ya saya bukan dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro, seperti yang sesuai ada di catatan atau lembar skripsi gitu kan. Ini kan yang membuat ceritanya jadi tidak sesuai gitu. Jadi kita nggak ngerti apakah Pak Kasmujo ini memang jujur ingin menyampaikan cerita yang sebenar-benarnya, atau dia ingin cuci tangan dan mengikuti saja pola atau cerita yang sudah dibangun oleh beberapa kelompok sebelumnya. Kita belum tahu ujungnya akan seperti apa. Intinya untuk pertama kalinya Pak Kasmujo membantah bahwa dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan kalau kita tanyakan sebenarnya siapa yang pertama kali menyebut Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing? Siapa? Ya, Pak Jokowi sendiri gitu. Nggak ada orang lain karena kita juga nggak ngerti gitu. Yang pertama kali menyebutkan sebelum lembaran skripsi itu beredar di sosial media gitu ya, sebelum ada nama Prof. Sumitro, yang pertama kali mengakui dan mengatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 2017. Waktu itu ada sebuah acara dan kemudian Pak Kasmujo ada di situ. Pak Jokowi kemudian memberikan cerita bahwa beliau ini dulu waktu membimbing, seingat saya itu galak sekali. Begitu maju dibentak lagi, dibentak balik, maju dibentak lagi katanya. Itu cerita Pak Jokowi, menggambarkan seolah-olah Pak Kasmujo ini sangat galak gitu ya. Dan hari ini semua cerita, klaim dan cerita dibentak-bentak ini itu kemudian dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri. Karena Pak Kasmujo waktu itu tidak bisa jadi dosen pembimbing karena statusnya masih 3B sampai 3C, dan kemudian dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro itu sudah ada asisten dan pembantu dosennya juga gitu kan. Dan itu bukan Pak Kasmujo. Sehingga cerita yang sudah dibangun sejak tahun 2017 oleh Pak Jokowi hari ini hancur berantakan, entah karena salah briefing, entah karena logika atau alur ceritanya itu tidak bisa dirapikan lebih dulu sebelum diwawancara. Tapi pada intinya inilah yang membuat banyak orang jadi semakin curiga, semakin ingin membicarakan terkait ijazah Pak Jokowi. Ini sebenarnya asli atau enggak? Tapi setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmujo hari ini, bahwa dirinya
bukan dosen pembimbing Pak Jokowi itu bisa menjadi satu catatan dan sebuah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di tahun 2017 lalu benar-benar adalah kebohongan. Pak Gasmojo bukan dosen pembimbing, bukan juga asisten dosen, bukan juga pembantu dosen yang membimbing Pak Jokowi, karena asisten dosen dan pembantunya itu ada orang tersendiri, katanya. Jadi ini hanya menambah daftar cerita kebohongan-kebohongan Pak Jokowi, ya persis sama seperti cerita investor di IKN sudah antri ratusan orang, sama aja gitu. Jadi ini nggak mengagetkan, hanya menambah daftar kebohongan saja gitu. Tapi yang menarik dari sisi politik dan analisa sosial, kenapa kemudian tiba-tiba Pak Gasmojo membantah, ini patut untuk kita tunggu beberapa hari setelah ini, karena nampaknya akan ada klarifikasi. Karena ada peristiwa apa sampai kemudian Pak Gasmojo membantah bahwa dirinya ini sebagai dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Kita nggak ngerti gitu. Ya, meskipun setelah saya coba lacak dan cek, ternyata di tahun 2019 itu Pak Gasmojo sempat juga menyampaikan bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi, tapi dosen pembimbing akademik, katanya, di tahun 2019. Dan memang terlibat langsung dalam proses skripsi, pembuatan skripsi Pak Jokowi. Itu tahun 2019. Nah, kalau sekarang berbeda lagi dan kemudian membantah bahwa bukan dosen pembimbing dan tidak tahu menau, yang dosen pembimbingnya adalah Pak Sumitro, kemudian asisten dosen dan dosen pembantu dosennya itu ya ada orang lain, itu kan menunjukkan sebuah cerita yang berbeda-beda gitu. Jadi inilah yang harus diungkap kebenarannya. Sebenarnya ini kenapa gitu? Kenapa kemudian serumit ini ya? Karena memang politik itu tidak sederhana. Saya sebenarnya sudah tahu ujungnya ini akan gimana, tapi ya sudah, kita nikmati saja. Terlepas apakah nantinya kubu yang menang adalah kubu Amin Rais, Roy Suryo dan kawan-kawan, ataukah kubu Jokowi mampu membangun satu narasi dan meyakinkan publik bahwa ijazahnya adalah asli. Terlepas dari itu semua, terus terang saya kasihan melihat sosok Pak Gasmojo, karena di usia yang sudah lansia, di usia 75 tahun, dia harus terseret dalam satu kasus politik yang ini sangat-sangat memakan energi dan waktu. Di usia yang seperti itu seharusnya sudah tidak lagi dilibatkan dalam cerita atau kasus yang seperti ini. Saya nggak ngerti ini ingin saya sampaikan kepada siapa, entah kepada penggugatnya atau kepada Pak Jokowi sendiri, karena ini sudah terlanjur terjadi seperti ini. Tapi sebaiknya menurut saya kita tidak perlu melibatkan Pak Gasmojo. Biarlah yang muda-muda ini bertarung narasi, bertarung argumen, dan memainkan isu ijazah ini dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Biarkan mereka bertarung, tapi Pak Gasmojo sebaiknya ya ditinggal saja gitu. Karena kalau dilibatkan, saya nggak bisa membayangkan gitu, bagaimana perasaan keluarganya harus diseret dengan sebuah isu yang dia nggak tahu pasti ini tujuannya untuk apa, dan keuntungan bagi dia juga apa gitu. Di usia yang sudah lansia, ngapain terlibat dalam kasus yang seperti ini. Tapi ya nggak ngerti apakah ini akan bisa membuat orang tersentuh untuk tidak melibatkan Pak Gasmojo. Tapi ya bagi saya kasihan saja. Ya meskipun ini menjadi satu elemen paling menarik dengan pernyataan atau bantahannya hari ini. Semoga pada akhirnya cerita ijazah palsu ini tidak seperti yang saya bayangkan. Semoga pada akhirnya ada ujungnya, dan semoga siapapun yang menang itu akan bisa menyelesaikan persoalan dan tidak lagi ada isu jilid ketiga dan selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.